Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengawali dengan membagikan sedikit pengalaman saya ketika berkuliah dulu di Jogja. Setelah 4 semester atau 2 tahun pertama kami berkuliah di Fakultas Teologi, di tahun ketiga kami harus keluar asrama dan harus tinggal di kos-kosan. Ya, ada beberapa di antara teman-teman mahasiswa yang nggak ngekos, tetapi mereka mengontrak gitu ya, bersama dengan beberapa teman-teman mahasiswa, 4-5 orang mereka menyewa sebuah kontrakan. Tapi ada beberapa juga yang menyewa kamar kos. Nah, tentu kehidupan di asrama dan kehidupan di kos-kosan atau kontrakan, itu dua kehidupan yang berbeda. Kalau ketika di asrama kami makan 3 kali sehari rutin, pagi, siang, malam selalu tersedia di jam-jam yang teratur, saudara. Maka ketika kami tinggal di rumah kos ya atau ke kontrak, saudara, begitu banyak hal yang berubah. Ya, kami harus mengatur hidup kami sendiri. Bahkan tidak jarang, saudara, kita tahu persoalan klasik mahasiswa di luar kota, saudara, yang jauh dari rumahnya. Seringkali menjelang akhir bulan, persoalan keuangan itu menjadi isu yang utama. Ya, beberapa orang mulai harus makan dengan sangat ngirit dan sederhana, dengan menu yang sangat sederhana, bahkan nggak bisa makan ketika menjelang orang bilang tanggal-tanggal tua gitu. Dan saya pun sempat mengalami hal itu. Ya, ketika menjelang tanggal tua, mulai saudara menu makan berubah drastis ya, dan intensitas makan juga mulai berkurang. Dan yang menarik, pada saat itu saya selalu mengingat ya, beberapa teman kos saya yang ada di samping-samping kamar saya. Walaupun saya hanya makan nasi telur, saudara, waktu itu saya selalu punya kerinduan setidaknya untuk membagikan. Saya tanya, kamu sudah makan atau belum? Kalau kamu belum makan, ayo kita sharing, kita berbagi ya, seadanya gitu. Walaupun cuma 1 telur bagi 2 orang, 1 bungkus bagi 2, itu sesuatu yang menyenangkan, saudara. Tapi kemudian saya menyadari hidup saya berubah, saudara. Pikiran saya berubah ketika pada suatu masa beberapa tahun kemudian gitu ya, saya mulai dalam tanda kutip produktif dan mengelola keuangan saya sendiri. Ya, setidaknya saya tidak seperti dulu lagi ketika menjadi mahasiswa, saudara. Secara keuangan saya menjadi lebih stabil. Tetapi di era itu, di masa-masa di mana secara keuangan saya menjadi lebih stabil, saya justru mengalami bahwa saya menjadi cenderung lebih takut untuk berbagi kepada orang lain. Saya merasa takut berbagi karena saya merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam diri saya. Ini menarik, saudara. Ketika tidak punya, justru ingin berbagi. Ketika punya, malah takut untuk berbagi. Saudara, saya kira ini adalah natur dari setiap orang. Dan kalau kita membaca bacaan leksionari kita hari dari 2 Korintus 8 ayat 8 sampai ayat ke-15, kita belajar sesuatu yang berharga dari kasus jemaat di Korintus ini. Ini satu perikop yang sangat terkenal sekali. Satu kali dikatakan Rasul Paulus mengirimkan surat tagihannya kepada jemaat di Korintus. Karena beberapa saat sebelumnya mereka sudah pernah berkomitmen sebetulnya untuk memberikan bantuan dana kepada jemaat di Yerusalem. Jemaat yang tua sekaligus jemaat yang sedang mengalami aniaya dan paceklik panjang itu. Rasul Paulus menyurati beberapa jemaat-jemaat yang lain, saudara-saudara mereka yang ada di tempat-tempat lain untuk mengirimkan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Setelah surat-surat itu selesai dikirimkan, saudara, beberapa jemaat sudah mengirimkan bantuannya. Tetapi yang menarik, jemaat Korintus yang disebut jemaat sebagai jemaat yang kaya di dalam segala sesuatu, justru menjadi jemaat yang belum mengirimkan apa yang menjadi komitmennya. Oleh sebab itu dalam surat tagihannya ini Rasul Paulus menegur mereka. Engkau kaya di dalam segala sesuatu, tetapi engkau justru melupakan komitmenmu, seolah-olah begitu. Bantuanmu kepada saudara-saudaramu yang ada di Yerusalem. Sedangkan yang lebih menarik, Paulus membandingkannya dengan satu jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia dikenal sebagai jemaat yang sangat miskin, saudara. Mereka tidak mampu secara keuangan. Tetapi jemaat-jemaat di Makedonia justru menjadi jemaat-jemaat pertama yang mengirimkan bantuan mereka kepada saudara-saudara mereka yang sedang paceklik panjang di Yerusalem. Saudara, dari kasus yang sangat terkenal ini kita belajar sekali lagi bahwa ternyata memberi itu bukan soal punya atau tidak punya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika saya punya, saya justru ingin memberi. Ketika saya tidak punya, saya justru ingin memberi. Tetapi ketika saya punya, saya justru takut kehilangan sesuatu. Jadi memberi itu bukan soal punya dan tidak punya. Tetapi belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia, memberi adalah soal seberapa
Saya sudah menghayati anugerah Allah yang telah tercurah di dalam Kristus, yang taat kepada Bapaknya bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam keseluruhan dirinya, dia memberi dirinya di dalam cinta kasihnya sampai habis. Bahkan kalau kita membaca dalam Alkitab, sang anak manusia itu bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi di dalam tanda kutip, segala ketidakpunyaannya itu, dia memberikan dirinya sampai habis. Dan anugerah inilah yang kemudian mendorong, menginspirasi jemaat-jemaat di Makedonia. Kalau Allah sudah memberikan anugerah kepada saya begitu rupa melalui Kristus yang taat kepada Bapaknya sampai habis, sampai mati di kayu salib, maka saya pun juga terdorong di dalam anugerah Allah untuk menjadi berkat bagi sesama saya. Sama seperti Kristus menganugerahkan kasih-Nya yang begitu besar kepada saya. Jemaat di Makedonia tidak punya dalam banyak hal, tetapi mereka memberi di dalam segala kesadarannya akan anugerah Allah yang telah menyentuh dirinya. Pertanyaan buat kita, saudara, apakah kita pun mau menghayati hal yang sama? Memberi itu bukan soal punya atau tidak punya, tetapi sejauh mana kita menghayati anugerah Kristus itu telah menyentuh dan mengubah hidup saya, sehingga saya pun rindu membagikan anugerah Allah itu kepada sesama saya. Mungkin terkadang bentuknya bukan uang, saudara. Kita punya berbagai macam cara untuk menyatakan kepedulian kita dan kasih kita kepada sesama. Tetapi persoalannya hanya satu. Apakah kita punya hati yang rindu untuk membagikan cinta kasih Tuhan itu? Apakah kita sadar bahwa hidup kita telah pertama-tama disentuh oleh anugerah, dan kita pun rindu orang lain merasakan anugerah yang sama? Tuhan memberkati saudara. Amin.